Selanjutnya setelah kita bahas tadi modal investasi, yang kedua ini adalah modal operasional. Tadi saya sudah sempat paparkan apa sih yang dimaksud dengan modal operasional. Nah, di sini saya coba jabarkan bagaimana menyusun modal operasional dan apa saja sih modal operasional itu. Nah, yang pertama itu ada gaji admin. Nah, gaji admin ini merupakan gaji yang harus dikeluarkan setiap bulan ataupun bayaran ataupun angka yang harus dikeluarkan untuk menggaji karyawan kita. Anggaplah kita punya satu admin saja. Ya, di sini untuk gaji admin di sini saya coba taruh di angka 3 juta. Nah, ini masuk ke dalam biaya operasional. Lalu yang kedua di sini ada listrik. Nah, listrik ini di sini sebesar 1 juta. Nah, untuk listrik ini sendiri itu berbeda dengan listrik yang kita gunakan sebagai waktu untuk editing ya. Jadi ketika kita punya tempat itu kan, tempat usaha gitu ya, kan pasti ada biaya listrik ya, biaya dari lampu gitu ya, untuk laptop admin, charge handphone, kulkas, televisi dan lain-lain. Nah, itu masuknya ke listrik yang memang operasional. Itu sebesar 1 juta rupiah. Lalu next yang ketiga itu adalah berlangganan wifi. Internet itu satu hal yang wajib yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha, karena supaya kita bisa mengakses gitu ya, karena mengakses internet gitu ya dan dunia digital. Dan kadang-kala kan memang kita berkomunikasi dengan klien itu menggunakan media sosial ya, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada bahan bakar kendaraan. Nah, bahan bakar kendaraan ini juga harus masuk ke dalam biaya operasional. Misal kita ketemu klien, nah itu masuk ke dalam bahan bakar operasional. Jadi jangan sampai bahan bakar itu tidak masuk ke operasional ya, karena itu akan mempengaruhi profit kita juga ya. Nah, itu sebesar 1 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pulsa handphone, itu sebesar 500.000 rupiah. Karena tadi di investasi awal kita sudah menyiapkan handphone operasional, nah kita belikan juga pulsanya. Karena itu berkaitan dengan nanti keuntungan juga. Makanya tadi di awal saya sempat sebutkan bahwa jangan menyatukan antara handphone operasional dan handphone pribadi ya, karena nanti itu akan terjadi tumpang tindih. Lalu yang terakhir ini ada biaya promosi. Ini biaya promosi ini sifatnya tentatif ya. Misalnya teman-teman memang ingin melakukan promosi secara digital, itu teman-teman bisa 3 juta dipersiapkan ya, dengan estimasi biaya per hari itu sekitar 100.000. Atau misalnya teman-teman memang belum ada budget promosi dan promosinya itu masih melalui media sosial, misalnya kirim-kirim melalui WhatsApp atau Facebook melalui chat ya, itu tidak perlu dicantumkan di sini. Nah, untuk totalnya modal operasional per bulan yang memang harus kita keluarkan itu sekitar 8.850 termasuk biaya promosi. Namun ketika teman-teman tidak ingin mencantumkan biaya promosi, itu ada di angka 5.850.000 rupiah. Itulah biaya yang memang harus teman-teman keluarkan setiap bulannya. Nah, terkait dengan modal usaha tadi gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan modal usaha? Tadi kita sudah menyusun nih, sudah merencanakan modal investasinya apa, modal operasionalnya itu apa. Nah, dari mana kita dapat modal? Ada beberapa asal modal usaha yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, itu dari dana pribadi. Modal pribadi ini biasanya berasal dari tabungan atau pencairan investasi yang teman-teman sudah kumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Bisa juga dari hasil hibah atau pemberian dari pihak lain tanpa ada kewajiban mengembalikan dana tersebut. Nah, kebanyakan untuk dana pribadi ini memang biasanya teman-teman menggunakan tabungannya ya. Jadi kita bisa memulai dengan dana tabungan, tapi pastikan jangan kita pakai full tabungan ya. Misal kita pakai 70% ataupun 50% ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada cost lebih bisa ditutup lagi gitu ya. Jadi jangan full 100. Nah, itu biasanya dana pribadi seperti itu. Lalu yang kedua, ini ada dana gabungan. Nah, untuk dana gabungan ini merupakan salah satu cara nih ataupun trik teman-teman gitu ya, ketika teman-teman ingin memulai yang namanya usaha gitu ya, apalagi usaha bisnis video editing ini ya. Nah, teman-teman di sini tuh bisa mengajak rekan teman-teman, sahabatnya teman-teman untuk bekerja sama gitu ya, menyimpan dana sebagai modal usaha. Nah, dari dana gabungan ini itu akan mempengaruhi juga nih pertumbuhan keuntungan. Namun sayangnya kalau teman-teman pakai dana gabungan ini biasanya kan keuntungannya bisa dibagi 2 atau dibagi dengan cara persentase ya. Kalau contoh tadi kan kalau dana pribadi gitu, misalnya saya modal 50 juta.
setiap bulan saya dapat profit misalnya 5 juta. Nah, keuntungannya itu 5 juta untuk saya sendiri. Tapi kalau dana tabungan itu berbeda. Misalnya, teman-teman modal 25 juta, satu lagi 25 juta, ya 50-50 berarti modalnya ya. Lalu ada keuntungan setiap bulan, misalnya bulan pertama 3 juta, ya teman-teman bagi 2, karena 50-50 gitu ya, berarti 1,5 juta dan 1,5 juta juga. Atau misalnya teman-teman ingin untung yang lebih besar lagi, tapi dananya masih belum cukup nih. Teman-teman bisa bermain di 70-30. Jadi 70% modal teman-teman, 30% itu modal rekan dari teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat profit, misalnya, wah keuntungan ini 10 juta ya bulan ini ya, karena 70-30, teman-teman untungnya 7 juta, rekan dari teman-teman itu mendapatkan 3 juta. Seperti itu ya untuk dana gabungan. Dan yang terakhir ini adalah dari pinjaman bank ya. Nah, modal pinjaman bank ini juga merupakan modal yang diperoleh dari pihak perbankan ya, dengan kewajiban untuk mengembalikan dana beserta imbal hasil pinjaman. Nah, dana pinjaman bank ini cocoknya tuh untuk UKM yang ingin mengembangkan usaha, bukan memulai bisnis ya. Jadi kalau teman-teman udah punya usaha, ingin berkembang, teman-teman bisa menggunakan pinjaman bank. Tapi ketika teman-teman baru memulai, disarankan jangan. Kenapa? Karena kita belum bisa melihat ke depannya seperti apa perkembangannya. Kenapa? Karena rata-rata bank di Indonesia memberi pinjaman itu untuk usaha-usaha yang telah berjalan ya, sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan dianggap sudah bisa memperoleh laba. Nah, teman-teman juga bisa melihat gitu ya, ataupun bisa memahami bisnis teman-teman gitu ya. Ketika misalnya teman-teman di sini ingin mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi, memperluas jalur ataupun memperluas rekanannya lagi ataupun jangkauannya lagi. Ketika teman-teman misalnya usahanya sudah berjalan selama 2 tahun dan memang sudah memiliki laba gitu ya. Nah, teman-teman berniat untuk mengembangkan usahanya. Nah, pinjaman bank ini juga bisa jadi alternatif untuk teman-teman ketika memang teman-teman belum ada modal untuk mengembangkan usaha ke langkah selanjutnya. Seperti itu.